Selamat pagi, perkenalkan saya Ayu Laksmini Oka dari program studi kimia, jurusan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai UAS Biokimia 2 saya. Untuk itu, soal yang pertama adalah pada degradasi 2 asam lemak, tentukan tahap-tahap reaksi yang terjadi beserta enzim yang terlibat, kemudian jumlah asetil-CoA yang terbentuk, serta jumlah ATP yang dapat dihasilkan, dan yang terakhir adalah sistem pengendalian yang dapat terjadi. Nah, untuk tahapan reaksi dari pembentukan asam lemak ini, yang pertama adalah asam lemak difosforilasi dengan menggunakan satu molekul ATP dan diaktifkan dengan menggunakan asetil-CoA yang akan nantinya menghasilkan asam lemak CoA, kemudian AMP, dan pirofosfat inorganik. Nah, pada tahap selanjutnya adalah tahap kedua, yaitu pengangkutan asam lemak CoA dari sitoplasma ke mitokondria dengan bantuan molekul pembawa karnitin yang terdapat dalam membran mitokondria. Dan tahap yang terakhir adalah adanya proses dehidrogenasi pertama, kemudian isomerasi, dihidratasi, dan dehidrogenasi kedua. Nah, enzim yang terlibat atau yang membantu pada proses ini adalah yang pertama asil-CoA dehidrogenase, kemudian enoyl-CoA isomerase, kemudian enoyl-CoA hidratase, kemudian enzim yang selanjutnya adalah beta-hidroksiasil-CoA dehidrogenase dan beta-ketoasil-CoA tiolase. Dan untuk jumlah ATP dan asetil-CoA yang dihasilkan pada reaksi ini, di sini menurut perhitungan kita simpulkan N adalah jumlah karbon dan Db adalah jumlah double bond. Nah, jadi untuk NADH yang dihasilkan di sini adalah 22,5 ATP. Kemudian untuk FADH2 yang dihasilkan adalah sebesar 7,5 ATP. Untuk asetil-CoA yaitu 100 ATP. Nah, jumlah total ATP yang dihasilkan adalah 130 ATP dan jumlah asetil-CoA yang dihasilkan adalah 10. Nah, pengendalian utama jalur utama beta oksidasi adalah ketersediaan asam lemak. Nah, sumber utama asam lemak bebas dalam darah adalah pemecahan simpanan triasil gliserol dalam jaringan adipose yang dikendalikan oleh kerja lipase triasil gliserol senyawa sensitif hormon. Nah, di sini untuk yang selanjutnya nomor 2, soalnya adalah jelaskan mekanisme metabolisme tahap-tahap reaksi kolesterol dalam tubuh manusia dan mengapa kelebihan kolesterol itu berbahaya bagi kesehatan. Nah, untuk mekanisme dari metabolisme kolesterol, yang pertama, asetil-CoA dan asetoasetil-CoA bergabung membentuk isopentil pirofosfat. Nah, proses ini berlangsung di dalam hati, di mana HMG-CoA ini dalam mitokondria digunakan untuk membentuk benda-benda keton, sedangkan dalam sitosol digunakan untuk mensintesis kolesterol. Nah, HMG-CoA di sini kemudian direduksi menjadi mevalonat oleh HMG-CoA reduktase. Nah, mevalonat ini nantinya akan diubah menjadi 5-isopentil pirofosfat melalui 3 reaksi secara berurutan. Nah, masing-masing dari reaksi ini melibatkan ATP dan membebaskan CO2 pada reaksi yang terakhir. Untuk yang selanjutnya, unit isopren C5 dalam isopentinil pirofosfat kemudian dikondensasikan membentuk senyawa skualen C30. Nah, pertama, isopentinil pirofosfat ini mengalami isomerasi menjadi dimetilalil pirofosfat.
kemudian bereaksi dengan molekul isopentinil pirofosfat yang lain membentuk senyawa geranyl pirofosfat C10. Nah, molekul isopentinil pirofosfat yang lain kemudian bereaksi dengan geranyl pirofosfat membentuk farnesil pirofosfat C15. Yang selanjutnya, dua molekul dari farnesil pirofosfat ini akan mengalami kondensasi membentuk skualin. Nah, skualin di sini kemudian diubah menjadi skualen epoksida dalam reaksi yang menggunakan oksigen dan NADPH. Nah, skualen epoksida di sini mengalami siklisasi yang nantinya membentuk lanosterol dan akhirnya kolesterol di sini dibentuk dan lanosterolnya melalui penghilangan 3 gugus metil. Reduksi satu ikatan rangkap 2 oleh NADPH dan migrasi satu ikatan rangkap yang lain. Nah, apakah akibat yang terjadi akibat kelebihan kolesterol? Nah, kolesterol beserta turunannya merupakan komponen penting dari membran sel dan merupakan prekursor dari komponen-komponen steroid. Nah, peningkatan salah satu jenis kolesterol yaitu LDL dikaitkan dengan naiknya risiko penyakit jantung koroner, sehingga kelebihan kolesterol itu berbahaya bagi kesehatan. Nah, ketika seseorang mengidap kolesterol yang tinggi atau berlebih, maka deposit lemak akan tertimbun di pembuluh darah. Karena deposit ini akan menyebabkan obstruksi, sehingga cairan darah atau aliran darah tidak lancar dan membuat pasokan darah ke jantung berkurang. Nah, hal tersebut meningkatkan risiko serangan jantung sehingga mengakibatkan stroke yang dikarenakan kurangnya pasokan darah ke otak. Nah, kita akan melanjutkan kembali ke soal nomor 3. Menjelaskan metabolisme lipoprotein dalam kehidupan berdasarkan konten pada akun yang tertera pada link ini. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai metabolisme dari lipoprotein. Jalur yang pertama adalah jalur eksogen, mana empedu mengemulsi lemak yang terkandung dalam zinc. Kemudian, lipase pankreas memecah molekul triasilgliserol menjadi 2 asam lemak dan 1,2 monoasil gliserol. Kemudian, tahap yang kedua adalah jalur endogen. Hati di sini adalah platform utama untuk penanganan lipid. Ia mampu menyimpan gliserol dalam lemak dalam sel-selnya atau hepatosit. Nah, untuk yang selanjutnya adalah saya akan membahas mengenai pengendalian dan gambarkan fungsi siklus urea. Nah, siklus urea adalah suatu reaksi pemubahan amonia atau NH3 menjadi urea. Nah, reaksi kimia ini sebagian besar berlangsung di hati dan sedikit terjadi di ginjal. Nah, tahapan reaksi pemubahan amonia menjadi urea terdiri atas 5 tahapan reaksi siklus urea, di mana 2 tahapan terjadi di mitokondria dan 3 tahapan terjadi di sitoplasma. Untuk tahapan reaksi siklus urea, yang pertama adalah ion amonium bereaksi dengan CO2 karbon dioksida menghasilkan karbomil fosfat. Nah, dalam reaksi ini dibutuhkan energi dari ATP. Kemudian selanjutnya karbomil fosfat bereaksi dengan L-ornitin menghasilkan L-citrulline dan gugus fosfatnya dilepaskan. Nah, L-citrulline bereaksi dengan L-aspartat menghasilkan L-arginosuksinat. Nah, reaksi ini membutuhkan energi dari ATP. Kemudian, L-arginosuksinat dipecah menjadi fumarat dan L-arginin. Dan yang selanjutnya, yang tahap reaksi yang terjadi adalah penambahan air terhadap L-arginin yang akan nantinya menghasilkan L-ornitin dan urea. Selanjutnya, soal yang kelima adalah apa fungsi metabolisme asam nukleat yang meliputi degradasi asam nukleat yaitu pirimidin dan purin, kemudian biosintesis purin dan pirimidin bagi kehidupan.
Jadi, metabolisme asam nukleat merupakan proses di mana asam nukleat, yaitu berupa DNA dan RNA di sini, disintesis dan didegradasi. Asam nukleat mempunyai peranan penting sebagai pembawa informasi genetik, yaitu mengontrol susunan senyawa dalam sel, kemudian aktivitas sel dan susunan protein jaringan organ tubuh. Nah, nukleotida dapat dipisahkan menjadi purin, yaitu adenin dan guanin, kemudian pirimidin, yaitu sitidin, uridin, dan timidin. Nah, beberapa fungsi penting asam nukleat adalah untuk menyimpan, kemudian mentransminasi, dan mentranslasi informasi genetik. Metabolisme antara intermediary metabolism dan reaksi-reaksi informasi energi, kemudian koenzim pembawa energi dan koenzim pemindah asam asetat, zat gula, senyawa amino, dan biomolekul lainnya, yaitu koenzim reaksi oksidasi reduksi. Nah, nomor 6. Apa yang dimaksud dengan rekayasa genetika dan berikan contoh. Rekayasa genetika di sini terjadi manipulasi DNA secara manual untuk mengubah karakteristik suatu organisme dengan menggunakan bioteknologi. Nah, hal ini berarti mengubah susunan genetik dari sel dengan cara menghapus dan menambah DNA atau gen untuk meningkatkan organisme dan melampaui limitasinya. Hal ini juga bisa berarti mengambil DNA organisme lain lalu menggabungkannya ke DNA organisme penerima, sehingga menambah sifat baru yang sebelumnya tidak terdapat pada organisme penerima. Nah, salah satu contohnya adalah yang diterapkan pada bidang kedokteran. Kemudian, untuk soal nomor 7, dengan melihat gambar ini, jelaskan terapi gen yang terjadi. Nah, terapi gen adalah salah satu suatu teknik yang digunakan untuk memperbaiki gen yang mutan atau abnormal. Nah, cacat yang bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu penyakit. Nah, terapi gen yang dilakukan adalah yang menggunakan pendekatan ex vivo atau di luar organisme hidup, di mana sel dipindahkan dari tubuh, kemudian dimanipulasi, dan selanjutnya dikembalikan lagi ke tubuh. Tetapi proses ex vivo ini tidak dapat digunakan pada sel karena sel tumor tidak dapat berkembang secara total dari tubuh. Kemudian, menjelaskan keuntungan dan kerugian dari aplikasi rekayasa genetika proyek genom manusia. Nah, keuntungannya adalah membantu kita memahami penyakit seperti virus genotip spesifik yang selanjutnya bisa diterapkan untuk membentuk terapi dan obat yang akurat. Kemudian, identifikasi mutasi gen yang terkait dengan beragam kanker. Kemudian, desain obat-obatan dan mampu memprediksi efeknya secara lebih akurat. Kemudian, kemajuan dalam ilmu forensik, bioenergi, dan aplikasi energi lain. Kemudian dapat diterapkan pada pertanian, peternakan, bioproses, bioarkeologi, antropologi, dan ilmu evolusi. Nah, sedangkan untuk kerugiannya adalah pada saat proses pembuatan GMO atau genetically modified organisms di sini mungkin saja terjadi perubahan senyawa pada organisme yang bersangkutan sehingga dapat menjadi toksin. Nah, gen baru yang dihasilkan atau peningkatan kadar hasil produksi yang dari gen yang sudah ada dapat menyebabkan metabolisme dari organisme yang dimodifikasi ini menyebabkan tingginya formasi toksin yang sudah ada atau bahkan menimbulkan formasi toksin baru. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai gambar dari
yang saya tampilkan pada slide. Nah, rekayasa genetik adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru. Nah, manipulasi dari materi genetik ini dilakukan dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Nah, salah satu produk hasil rekayasa genetika adalah dengan membuat organisme transgenik. Nah, teknik rekayasa genetika ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah penyiapan fragmen DNA yang akan disisipkan pada DNA tanaman tertentu. Kemudian penyiapan vektor atau perantara baik plasmid atau menggunakan virus. Nah, potongan DNA yang akan disisipkan tersebut digabungkan atau direkombinasi dengan menggunakan vektor. Nah, DNA gabungan akan disisipkan pada sel-sel tanaman yang nantinya tanaman akan tumbuh menjadi tanaman dengan sifat yang baru sesuai dengan DNA yang disisipkan. Baik, sekian pembahasan dari UAS Biokimia kedua kali ini. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi salah-salah kata. Mohon pamit undur diri.